Assalamualaikum Sobat Menteri Rumahan. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki barang yang ada di rumah. Ini masih ada kaitannya dengan hal-hal yang dingin. Jika sebelumnya pernah kita bahas bagaimana cara membersihkan evaporator pada AC mobil dan AC split yang ada di rumah, kali ini masih ada kaitannya dengan evaporator. Namun evaporator untuk kulkas 2 pintu. Kulkas 2 pintunya merek Samsung digital inverter. Ini masalahnya adalah bagian atasnya masih tetap dingin, namun yang bermasalah adalah bagian bawahnya ini sudah tidak dingin. Untuk mengetahui penyebabnya, sebelum kita bahas dan penyebabnya dan solusinya, saya ucapkan terima kasih buat sobat-sobat yang telah mendukung channel ini, baik yang telah subscribe, like, komen, dan share-nya, dan semoga berkah. Sobat Menteri Rumahan, kulkas 2 pintu memiliki sistem pendingin. Bagian bawah, udara dinginnya ini dialiri dari atas melalui saluran-saluran yang ada di bagian belakang. Udaranya dihembuskan dari kipas yang posisinya pas ada di depan evaporator. Ketika bagian bawah tidak dingin, berarti kemungkinan ada sumbatan-sumbatan pada saluran-saluran tersebut. Sumbatan tersebut bisa disebabkan oleh bunga-bunga es. Sebenarnya dalam kondisi normal, bunga-bunga es ini tidak akan terjadi karena kulkas 2 pintu memiliki sistem pencairan. Inilah yang membedakan antara kulkas 2 pintu dengan kulkas 1 pintu. Jika kulkas 1 pintu, sistem pencairannya secara manual. Biasanya kita memutar knob atau pengatur suhu ke arah 0, atau dengan mudahnya kita mencabut soket listriknya. Nah, kalau untuk kulkas 2 pintu, sistem pencairannya secara otomatis. Artinya pada saat waktu-waktu tertentu akan terjadi pencairan bunga es dengan sendirinya dan secara berkala atau berulang-ulang. Itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pabrik. Nah, ketika tidak terjadi pencairan bunga es, berarti ada beberapa komponen-komponen yang kemungkinan bisa saja sudah tidak berfungsi atau rusak, atau sudah tidak bekerja secara optimal. Komponen-komponen apa saja? Yang pertama adalah defrost timer. Defrost timer ini adalah komponen yang utama pada kulkas 2 pintu. Fungsinya adalah sebagai saklar dengan cara mengatur tegangan kapan ke pemanas atau heater, kapan arus tegangan ke kompresor. Ketika mengalirkan tegangan ke kompresor, maka akan terjadi proses pendinginan. Sedangkan ketika mengalirkan tegangan ke pemanas, maka akan terjadi proses pencairan bunga es. Defrost timer ini biasanya bekerja selama kurang lebih 8 jam. Dan ketika sudah 8 jam, defrost ini memutus aliran tegangan ke kompresor dan akan beralih ke pemanas untuk terjadi proses pencairan bunga es. Yang kedua adalah defrost thermostat, atau terkadang orang mengatakan termistor, ada juga yang mengatakan fuse defrost. Untuk kali ini kita mengatakan aja termistor. Termistor ini fungsinya sebagai saklar. Saklar di sini berfungsi untuk memutus dan menyambung kembali aliran tegangan dari defrost timer ke heater. Berarti sebelum ke heater, tegangan
diatur oleh defrost atau termistor tadi. Nah, termistor ini juga berfungsi sebagai alat sensor, artinya ketika sudah terjadi pencairan dan akan mendeteksi suhu normal, maka secara otomatis termistor ini akan memutus aliran tegangan ke heater, elemen heater, dan akan dikembalikan ke defrost timer untuk dilakukan kembali proses pencairan, proses pendinginan. Kemudian yang ketiga adalah elemen heater. Elemen heater inilah yang berfungsi untuk mencairkan bunga-bunga es yang ada di saluran dan di bagian evaporator. Bentuknya sedikit panjang dan dilapisi dengan kaca. Biasanya heater ini bekerja kurang lebih 15 menit, tergantung dari settingan pabriknya, dan biasanya sih cukupnya 15 menit maka sudah terjadi pencairan bunga es. Ketika sudah terjadi pencairan bunga es dan suhu kembali normal, maka termistor tadi akan memutus secara otomatis sehingga proses pencairan bunga es sudah selesai. Ketiga komponen-komponen tadi inilah yang mempengaruhi proses pencairan bunga es secara otomatis. Nah, kira-kira yang mana yang dari ketiga ini yang bermasalah pada kulkas ini? Tentunya ada cara mendeteksinya. Biasanya untuk defrost timer dan termistor tadi, untuk mendeteksi kerusakannya bisa menggunakan tang ampere atau multitester, biasa orang katakannya multimeter. Di situ nanti kita bisa lihat apakah ada tahanan atau tidak. Nah, tapi kali ini saya tidak akan mengetesnya karena saya yakin defrost timer dan elemen heater biasanya jarang terjadi, dan yang sering bermasalah pada kulkas 2 pintu jika bagian bawahnya tidak dingin adalah termistor tadi. Untuk itu, bagaimana cara mengganti termistor? Silakan tonton sampai habis. Sobat montir rumahan, langkah awal yang harus dilakukan sebelum kita mengganti termistor kulkas 2 pintu ini adalah kulkasnya harus dimatikan atau memutus aliran listrik kurang lebih 6 jam. Ini bertujuan untuk mencairkan sisa-sisa bunga es yang masih menempel pada evaporator atau yang telah menyumbat saluran yang menuju ke bagian bawah. Karena jika bunga esnya belum mencair dan kita langsung membuka penutup evaporatornya, pasti kita akan mengalami kesulitan. Karena bunga es ini yang seperti lem ini sudah saya matikan kurang lebih 8 jam, tapi masih terasa kuatnya dibuka penutup evaporator ini, apalagi kalau kulkasnya tidak dimatikan. Sobat montir rumahan mungkin bisa lihat, ini saya tunjukkan selama 6 jam dimatikan masih ada sisa-sisa bunga es yang menempel di evaporator. Inilah yang menyumbat udara dingin yang menuju ke bawah. Selanjutnya kita buka soket kipasnya. Kipas inilah yang dari awal saya jelaskan fungsinya untuk menghembuskan udara dingin ke bagian freezer, ke ruangan freezer, dan ke bagian bawah. Ini termistor yang akan
saya gunakan untuk mengganti termistor yang rusak. Alat sensornya atau termistornya ini dibungkus atau aman dengan plastik. Jangan lupa buka soket termistornya dan kabel tis yang pengikat kabel termistornya. Ini termistornya akan saya ganti dengan yang baru. Saya pasang soketnya. Sekedar informasi buat sobat montir rumahan bahwa kulkas ini sudah 2 kali saya ganti termistor karena mengalami masalah yang sama. Terakhir 6 bulan yang lalu saya ganti dan sekarang saya ganti, dan semoga aja termistor ini bertahan melebihi 6 bulan yang akan datang. Termistornya kita bungkus kembali dengan alat pengaman plastik. Kemudian kabelnya yang panjang ini kita rapikan, kemudian kita ikat dengan kabel tis kembali agar kabelnya lebih aman dan lebih rapi. Sobat montir rumahan, pergantian termistor ini tidak terlalu sulit dan sangat mudah. Yang penting kita memahami saja bagaimana cara menggantinya, kemudian komponen-komponen apa aja yang mempengaruhi sehingga masalah di bagian bawah kulkas tidak dingin. Penggantiannya sudah selesai. Sekarang kita akan memasang kembali penutup evaporator. Jangan lupa pasang kembali soketnya, karena kalau soket kipas, karena kalau tidak terpasang maka udara dingin dari atas nanti tidak akan teraliri ke bawah, dan ruangan freezer juga akan kurang dingin nanti. Tidak ada yang mengalirkan udara dingin dari evaporator ke ruangan freezer. Perlu sobat montir rumahan ketahui bahwa setelah termistor ini diganti, secara tidak otomatis akan langsung bagian bawahnya terasa dingin, tapi kita menunggu kurang lebih 2x24 jam, karena proses awalnya tentunya dia akan mencairkan dulu sisa-sisa bunga es yang masih menempel tadi di evaporator. Kemudian kedua, nanti dia akan mulai lagi proses pendinginan ketika arus tegangan sudah kembali ke bagian kompresor. Demikian sobat montir rumahan penjelasan singkat dari saya terkait dengan masalah kulkas 2 pintu Samsung digital inverter bagian bawah yang tidak dingin, dan beberapa komponen-komponen yang mempengaruhi atau yang membuat terjadinya proses pencairan bunga es secara otomatis, dan solusi atau bagaimana cara mengganti termistor. Demikian video singkat saya buat.
Semoga bisa dipahami dan dipraktekkan di rumah tanpa harus ke teknisi profesional. Semoga bermanfaat. Wassalam.